Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, santri kelas 12. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Nah, walaupun tidak secara langsung untuk melanjutkan pelajaran yang sudah banyak tertinggal mungkin ya. Nah, di sini kita akan coba untuk mengejar ketertinggalan ya yang kemarin di kelas sebelumnya. Nah, jadi coba buka bukunya. Bagi yang memegang buku ya, kita pakai buku yang ini ya. Nah, coba dibuka. Nah, kalau kita perhatikan pada bukunya di sana di bagian daftar isi. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa yang sudah kita pelajari. Nah, contohnya misalnya bab 1 gejala gelombang. Nah, itu kemarin sudah ada di daring waktu kemarin ya. Kemudian bab 2 gelombang bunyi. Nah, itu juga sudah. Kemudian bab 3 gelombang cahaya. Nah, di sini mungkin diletakkan di sini agar kita murojaah ya yang lama agar tidak lupa. Namun kita juga harus mengingat bahwasannya kita mengejar target pembelajaran, sehingga kita juga harus menambah pelajaran. Nah, jadi untuk bab 1, 2 dan 3 silakan diulang kembali ya, coba dibaca lagi untuk materi-materi yang sudah disampaikan kemarin. Nah, sekarang kita coba masuk langsung ke bab 4. Nah, kita masuk ke bab 4. Silakan dibuka bab 4 halaman 59 tentang elektrostatika. Nah, bagi yang sedang tidak memegang buku, bisa melihat, memperhatikan, kemudian mencatat yang ada di papan tulis. Nah, kita coba untuk mulai pelajarannya. Kita tuliskan judulnya elektrostatika. Nah, apa itu elektrostatika? Nah, kalau elektro, sudah tahu ya, elektro itu artinya adalah listrik. Elektro artinya listrik. Nah, kemudian statika. Statika ini dari kata statis. Statis itu artinya diam. Nah, maka di sini kita sedang mempelajari muatan-muatan listrik ya. Kita sedang mempelajari listrik yang dalam kondisi diam. Dalam kondisi diam. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini bisa kita bedakan jadi dua. Ya, listriknya yang pertama ada yang statis. Ada yang statis, kemudian ada yang dinamis. Nah, ya, ada yang dinamis. Kalau statis contohnya misalnya ada dua buah partikel. Ya, misalnya ini positif, kemudian ini negatif misalnya. Ya. Nah, partikel listrik, muatan listrik yang tidak yang terdapat di alam. Misalnya contohnya yang negatif ini kita kasih contoh di sini, kelihatan kan? Nah, kita kasih contoh di sini misalnya awan ya, awan yang membawa muatan-muatan negatif. Awan yang membawa muatan-muatan negatif. Di sini nggak ada kabel ya. Nah, nggak ada kabel, jadi dia tetap diam di dalam awan. Nah, kemudian pada saat awan ini melewati gedung yang tinggi, sini gedung ya, gedung yang tinggi. Nah, ya, nah misalnya ini gedung, ya, maka dia akan menarik ya, misalnya kutub positif. Nah, maka akan ada ketertarikan sehingga sering terjadi sambaran petir ya. Nah, ya, ke arah tempat-tempat yang tinggi. Maka dari itu dibutuhkan di sini semacam ya anti petir ya, untuk mengalirkan listrik ya agar tidak mengenai
tempat tersebut dialirkan langsung ke dalam tanah. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah muatan listrik yang diam bertemu dengan yang diam. Nah, maka kemudian ada ketertarikan di sini. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pelajaran yang sekarang. Nah, kalau misalkan yang dinamis itu seperti apa? Yang dinamis, kalau dinamis itu misalkan ya, sini ada baterai misalnya. Ya, baterai kutub negatif, yang di sini kutub positif. Kita hubungkan ke kabel misalnya. Nah, kemudian di sini ada lampu. Di sini ada lampu. Ya. Nah, ketika kita hubungkan, nah, maka lampunya akan menyala. Nah, kenapa? Karena ada listrik yang mengalir. Ada listrik yang mengalir. Alirannya ini, nah, itu akan bisa menghidupkan berbagai alat-alat atau komponen-komponen listrik yang lainnya. Nah, jadi ini memang sengaja dialirkan, sedangkan yang ini adalah muatan-muatan yang diam. Contohnya lagi misalnya pada permukaan handphone misalnya. Permukaan handphone. Nah, misalnya kita perhatikan sana ada handphone layar sentuh ya. Nah, ya misalnya mereknya apa gitu ya. Nah, kemudian di sini ada jari ya, jari tangan. Nah, jari tangan ini dia ya mengandung muatan-muatan listrik, sehingga apabila dia disentuhkan dengan ya layar pada handphone ini ya, nah tentunya masih banyak penjelasan yang lain, tapi ini penjelasan, salah satu penjelasannya aja. Nah, ya apabila disentuhkan kepada layarnya, ya maka dia akan menimbulkan satu kerja karena adanya aliran listrik ya antara muatan yang diam, kemudian dia juga muatan yang diam. Ketika disentuhkan maka akan terjadi kerja pada daerah yang disentuhkan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini di sini kita pelajari tentang listrik yang statis. Nah, itu makanya disebut dengan elektrostatika atau biasa elektrostatis ya, elektrostatis. Nah, ya kalau mau dicatat atau dilihat dulu boleh, silahkan. Baik. Nah, ya. Baik. Nah, tadi yang sudah mencatat alhamdulillah ya. Nah, untuk yang belum sempat mencatat nanti bisa lihat ya kirimannya di grup WA. Nanti ada kiriman dari Ustadz Imam Lutfi. Nah, ya bisa dilihat di sana dan untuk mengulang-ulang pelajaran. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke pembahasan ya. Pembahasan Nah, sekarang rumus apa yang ada di dalam pembahasan kita ini? Nah, yang berperan pada pembahasan ini yaitu adalah rumus gaya ya, gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb. Nah, gimana itu gaya Coulomb ya? Gaya Coulomb apabila dituliskan ke dalam rumusannya maka seperti ini ya. F atau gaya ya sama dengan K, ini ketetapan ya, konstanta yang nilainya sudah tetap berdasarkan hasil penelitian ya. Nah, ini K dikali Q1 Q kali Q2 per R kuadrat. Nah, sekarang ini dia rumusnya.
Kita coba untuk jelaskan satu persatu. Apa itu K, apa itu Q, ya. Nah, K, ya, K di sini adalah nilai yang tetap, ya, konstanta pada rumus ini. Ya, konstantanya itu 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Itu mungkin terlalu terang, ya. 9 di sini saya tulis 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Baik. Kemudian Q. Nah, Q itu adalah muatan listrik. Q-nya muatan listrik. Nah, kemudian R. R di sinilah jarak, ya, jarak dua muatan. Jarak dua muatan. Contohnya tadi seperti antara awan, ya, dengan bangunan. Nah, berapa jaraknya? Itu nanti kita masukkan ke R. Nah, itu dia R. Di sini muatannya, dan di sini ada muatan lagi. Nah, jaraknya itu dilambangkan dengan R. Sini ada R. Nah, kemudian F-nya, ya, seharusnya F-nya di atas, ya. Lupa. Enggak apa-apa, kita tulis bawah. F-nya itulah gaya Coulomb. Gaya Coulomb. Nah, jadi gaya Coulomb itu adalah, ya, perhitungan mengenai, ya, besarnya, ya, tarikan, ya, ketertarikan antara dua buah muatan pada jarak tertentu. Nah, itu inti dari rumus, ya, gaya Coulomb. Nah, ini dia tuh rumusannya. Nah, bisa dilihat, ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke soal. Kita coba untuk mengerjakan soal. Untuk mengerjakan soal menggunakan rumus tadi. Rumus gaya Coulomb. Contohnya misalnya di sini tulis lagi gaya Coulomb. Nah, ya, untuk gaya Coulomb di sini, maka contohnya misalnya, ya, diketahui dua buah muatan. Muatan pertama besarnya misalnya 1,6 dikali 10 pangkat minus 9, ya, Coulomb. Kemudian Q2 misalnya berapa, ya, 1 aja, 1 kali 10 pangkat minus 9 Coulomb misalnya. Nah, kemudian di sini K-nya sudah, ya, ketahui tadi. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian R-nya, jaraknya misalnya antara dua muatan ini misalnya berapa, ya, 0,1 milimeter. 0,1 milimeter. Nah, sekarang ini ditanya berapakah besar, ya, berapakah besar gaya Coulomb. Nah, berapakah besar gaya Coulomb? Maka di sini kita langsung masukkan ke dalam perhitungannya. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Nah, ini dia rumusnya. Sekarang kita coba untuk masukkan angkanya. Ya, sini aja. F sama dengan K-nya 9 dikali 10 pangkat 9, ya, dikali Q1, ya. Q1-nya 1,6 kali 10 pangkat minus 9, ya, Coulomb dikali 1 kali 10 pangkat minus 9 Coulomb.
Nah, dibagi dengan R pangkat 2. R-nya tadi 0,1 mm. Nah, kira-kira 0,1 mm ya, berapa meter kira-kira? Nah, kita coba di sini untuk mengubahnya ke meter dulu. Ya. Nah, kita ubah ke meter karena harus satuan internasional. Nah, kalau 0,1 kita ingat ya, ini untuk sekedar mengingatkan. Kita ingat tangganya ya, di sini milimeter, di sini sentimeter, yang ini meter. Nah, kita mau pindah ke meter. Berarti kita naik berapa kali? Naik 1 2 kali. Berarti dibagi 100. Dibagi 100 berarti 0,1 ya. Coba kita kerjakan di sini. 0,1 ya dibagi 100. Maka hasilnya adalah 0, kelihatan ya, 001 ya, 0,001. Caranya sudah pernah pastinya sudah ini ya, sudah bisa dikerjakan karena ini tinggal digeser komanya ya. Kalau bagi nolnya ada 2 berarti geser 2 ke 1 2. Nah, inilah dia jadinya ya. Baik. Nah, ini dia berarti 0,001 atau bisa ditulis juga biar enggak ribet banyak koma-komanya. Kita bisa tulis 10 pangkat 1 2 3 berarti 10 pangkat minus 3. Kita masukkan ke sini ke bawah. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali 1,6 dikali 1. 1,6 kali 1 1,6 dikali 10 pangkat minus 9 kali 10 pangkat minus 9. Minus 9 di sini minus 9. Kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Minus 9 ditambah minus 9. Nah, ini sudah bisa ya. Nah, pastinya jawabannya berapa ini? Jawabannya pastinya minus 18 ya. Minus 18 berarti 10 pangkat minus 18. Nah, jadi kalau kalau agak-agak bosan nggak apa-apa ya. Nah, karena ini pelajaran fisika. Nah, jadi fisika memang buat bosan. Nah, jadi nggak apa-apa. Yang penting diperhatikan aja. Nah, kemudian dibagi. Nah, 0,1 itu tadi sama dengan 10 pangkat minus 3. Tapi ini kuadrat. Ya, berarti 10 pangkat minus 3 kuadrat. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya dalam pangkat seperti ini diapakan dia, dalam kurung seperti ini diapakan dia? Kalau yang tadi kan ditambah, kalau dia dikali. Kalau ini dalam kurung berarti dikali. Nah, ya minus 3 dikali 2 berarti minus 6. 9 kali 10 pangkat ya. Oke, pindah ke sini aja. Nah, 9 kali 10 pangkat 9 kali 1,6 dikali 10 pangkat minus 18 C per ya min 3 dikali 2 berarti 10 pangkat min 6 ya. Nah, kemudian M nya pangkat 2 juga. Sudah. Nah, maka inilah dia kita kelompokkan yang angka ya, angka 10. Nah, sekarang 9 kali 1,6 berapa ini? 9 kali 1,6 ya, 9 dikali 1,6 9 dikali 1,6 maka hasilnya adalah 14,44 ya, 14,4 dikali sini 10-nya sekarang 10-nya 9 dikali ya, ini dikali ya, berarti ditambah 9 tambah min 18 artinya 9 dikurang 18 berapa? 9 dikurang 18
Hasilnya ya 9 kurang 18 min 9. Nah, min 9 di sini Ustaz tulis saja biar jelas. Min 9 dibagi 10 pangkat min 6. Ini tadi satuannya meter ya, meter. Nah, sekarang ya 14,4 sini min 9 dibagi ya 10 pangkat min 9 bagi 10 pangkat minus 6. Nah, berarti pangkatnya dikurangkan, min 9 dikurang min 6. Kita coba tulis di sini. Min 9 dikurang min 6. Ya, minus dikali minus ya hasilnya positif. Min 9 ditambah 6. Min 9 tambah 6 berarti hasilnya min 3. Bisa tulis di sini 10 pangkat minus 3 ya satuannya C ya, tadi sini ada. Ya. Satuannya C. Nah, itu dia jawabannya. Ya. Baik, nah kita coba untuk hapus ya. Nah, Afan tadi Ustaz ada salah sedikit. Bukan salah sedikit, salah banyak ya. Afan, nah di sini ada satuan-satuan yang Ustaz salah ya. Nah, ini kita coba untuk koreksi. Baik. Nah, di sini contohnya adalah kita tuliskan lagi ya, F ini sekedar aja. Kalau yang tadi sudah selesai, ini sekedar tambahan aja. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per ini ya R kuadrat. Nah, untuk satuannya, satuannya nih satuan yang benar ya, yang tadi salah. K ya, K satuannya Newton ya, meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, ini satuannya. Kalau untuk yang Q itu satuannya betul C ya, kolom. Nah, kemudian R satuannya meter. Nah, satuannya meter. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan ke rumus ya, afwan. Nah, karena di sini gaya satuan dari gaya apa? Newton ya. Nah, bukan kolom. Kalau kolom muatan. Nah, muatan. Nah, jadi untuk mendapatkan satuan Newton kita coba buktikan ya. Di sini F sama dengan K-nya coba kita masukkan nilainya. Kita tulis dulu biar paham. Biar ustadznya juga nggak bingung. Nah, kemudian K-nya kita masukkan N dikali meter kuadrat per C kuadrat ya. Dia dikali Q1-nya C dikali Q2 satuannya C kolom ya, dibagi apa? Ini udah kita pisah ya. Nah, seperti ini.
biar mudah. Nah, dibagi R kuadrat. R kuadrat berarti kalau misalnya kita jabarkan, boleh kita buat seperti ini. R dikali R. Boleh ya, R kali R kuadrat. Nah, R satuannya meter. M. Baik. Nah, sekarang coba kita kalikan yang ini. Ya, Newton dikali meter kuadrat per C kuadrat dikali C kali C, C kuadrat, M kali M. Kelihatan? Oh, kelihatan ya. Ustaz pindah aja. Oke, Ustaz pindah aja ke sini. Set. Nah, N M kuadrat per C kuadrat kali C, C dikali C, C kuadrat per M kali M, M kuadrat. Nah, sekarang kita bisa coret C kuadrat dibagi C kuadrat habis ya, 1 hasilnya. M kuadrat dibagi M kuadrat habis. Maka tinggal N. Maka betul ya, satuan dari F atau gaya ya itu sama dengan N satuannya. Ya. Nah, untuk satuan gaya itu sama dengan N. Nah, maka nanti bisa dikoreksi yang tadi Ustaz tuliskan yang salah tadi ya. Yang salah tadi bisa dikoreksi, tambahkan kalau K berarti dia 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Nah, ya bisa ditambahkan. Ini dia, coba diperhatikan. Oke, kita hapus. Nah, di sini ada tugas sedikit, satu soal aja. Nah, coba kerjakan soal berikut ini ya. Soal ya, jika diketahui misalnya diketahui Q1 ya, Q1 muatannya 2 kali 10 pangkat minus 19 kolom ya. Nah, kemudian Q2 satu aja, 1 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kemudian jarak keduanya ya, jarak keduanya itu 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 6 ya, 10 pangkat minus 6 meter. Nah, sekarang coba ya, yang ditanya itu adalah berapa besar gayanya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada ya, ada variabel yang hilang. Apa itu variabel yang hilang? Nah, ya, kita ingat rumusnya tadi. Pasti ada satu, apa itu? Dia K ya. K. Berapa nilai K-nya? Sudah ada di sana berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton ya, meter kuadrat per C kuadrat. Oke, sudah ada semua. Nah, bisa dimasukkan langsung ke rumusnya. Ya, coba silahkan dijawab. Nah, kalau sudah selesai, nah, coba dikirimkan ke Ustadz ya agar diperiksa. Taib. Nah, jika ada yang ingin bertanya ya, bisa kirim japri aja ya ke Ustadz. Nah, insyaallah nanti Ustadz jawab ya. Ustadz kumpulkan nanti semuanya, kemudian insyaallah Ustadz jawab. Nah, tapi kita batasi ya. Nah, jadi setelah ini selesai ya, 10 menit dari ya selesai pelajaran ini ya, 10 menit ke depan siapa yang mau bertanya nanti insyaallah kita jawab, tapi batasnya hanya 10 menit ya, 10 menit durasi untuk bertanya di japri ke WA Ustadz. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari untuk hari ini, karena ini materinya mulai sedikit sulit ya. Nah, jadi memang
Ya mudah-mudahan bisa masuk lagi ya, kita bisa masuk lagi belajar langsung, karena ya supaya lebih apa namanya ya, lebih dapat materinya. Nah, baik, mungkin ini aja yang bisa kita bahas untuk hari ini ya. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.